Hai mahasiswa semuanya, bertemu lagi dengan saya, Ananda Putriani. Hari ini saya akan menjelaskan topik tentang ragangan. Baik, saya mohon izin share untuk mempresentasikan materi perkuliahan tentang ragangan. Ini adalah materi kita di perkuliahan kali ini tentang ragangan. Sebelumnya, mahasiswa apakah sudah pernah mendengar kata ragangan atau belum pernah mendengar kata ragangan? Baiklah, kepada mahasiswa yang sudah pernah atau belum pernah mendengarkan kata ragangan, mohon perhatikan dan dengarkan saya. Dengan saksama, saya akan menjelaskan tentang ragangan. Ragangan adalah rangka yang memperlihatkan rencana keseluruhan muatan tulisan. Rangka tersebut dapat dinyatakan atau dituliskan dalam bentuk kumpulan kata, kalimat, atau bahkan paragraf. Di sini saya mengutip pendapat dari Cusin dan Untung Yono tahun 2016. Jadi dapat disimpulkan bahwa ragangan itu artinya adalah kerangka. Kerangka apa? Kerangka sebuah karangan, baik itu karangan ilmiah maupun karangan non-ilmiah. Begitupun dengan kita sebagai manusia, kita juga mempunyai ragangan. Apa ragangan kita sebagai manusia? Yang pertama sekali, manusia itu dibentuk oleh kerangka-kerangka ya, seperti adanya tulang, adanya paru-paru, adanya hati, adanya tulang kaki, tulang rahang, tulang belikat, ya. Nah, kenapa dikatakan itu sebagai rangka atau ragangan? Karena hal-hal yang saya sebutkan tadi itu berguna untuk memperkokoh manusia. Coba kita bayangkan jika manusia sudah tidak mempunyai kaki. Coba kita bayangkan jika manusia sudah tidak mempunyai tangan, apakah manusia bisa bekerja secara maksimal? Tentu tidak, bukan? Nah, begitu juga dengan karangan. Baik itu karangan ilmiah maupun karangan yang non-ilmiah, harus ada kekokohan di dalam sebuah karya tersebut. Apa yang dinamakan dengan kekokohan dalam sebuah karya, yaitu dengan adanya ragangan atau kerangka karangan. Selanjutnya, saya akan memaparkan contoh ragangan. Ragangan ini ada 3, ya. Yang pertama sekali, ragangan topik, yang kedua, ragangan kalimat, dan yang ketiga, ragangan campuran. Ragangan topik. Ini adalah contoh ragangan topik. Ragangan topik ini saya ambil bersumber dari skripsi, bisa juga tesis, disertasi, proposal, makalah, dan buku teori. Nah, ketika saya menyuruh mahasiswa untuk membuat ragangan topik, maka seperti ini contohnya. Hanya topik-topiknya saja yang mahasiswa paparkan. Di mana ragangan topik ini dapat kita ambil atau dari mana sumber dari ragangan topik ini? Ketika mahasiswa saya suruh untuk mencari ragangan topik, maka mahasiswa mengambil dan mencari sebuah skripsi, sebuah tesis, sebuah disertasi, atau sebuah buku teori. Selanjutnya, ini adalah contoh ragangan topik, selanjutnya ragangan kalimat. Saya mohon izin share. Saya sudah kirim kepada mahasiswa di grup WhatsApp mahasiswa buku elektronik tentang ragangan ini. Nah, ini adalah contoh ragangan topik. Selanjutnya, setelah ragangan topik, ada ragangan kalimat ini. Bisa mahasiswa lihat. Nah, ragangan kalimat ini adalah ragangan yang
memaparkan kalimat. Berbeda dengan topik. Kalau topik dia hanya memaparkan topik-topiknya saja. Tapi kalau kalimat dia memaparkan keseluruhan isi dari cerita itu. Ketika mahasiswa saya suruh untuk mencari ragangan kalimat, maka mahasiswa dapat mencari sebuah novel, sebuah cerpen, sebuah legenda, sebuah mitos, dan sebuah dongeng. Nah, apa yang mahasiswa paparkan? Ketika mahasiswa mencari novel, dongeng, cerpen, cerbung, mitos, atau mite, legenda. Nah, mahasiswa paparkan satu persatu tokoh yang ada di dalam novel tersebut. Nah, misalnya kalau mahasiswa mengambil sebuah novel. Nah, ini topik karangannya yaitu Keluarga Kisman Salija. Yang pertama, mendeskripsikan tentang tokoh Kisman Salija ya. Laki-laki gagah itu bernama Kisman Salija. 1. Kisman adalah nama pemberian orang tua. 2. Salija adalah nama ibu kandungnya. 3. Dia dilahirkan pada tanggal 22 Juni 1953 di Kalosi Enrekang. 4. Pekerjaan Kisman Salija adalah mengajar di FBS UNM. Nah, ini adalah contoh dari ragangan kalimat ya. Kalau saya menyuruh mahasiswa untuk membuat ragangan kalimat, berarti mahasiswa harus memaparkan seperti ini, per tokoh. Misalnya, contoh yang kedua, mahasiswa mendapatkan cerita pendek, judulnya Si Kancil yang Cerdik, misalnya. Nah, dalam cerita itu tokohnya siapa saja? Yang pertama sekali Kancil, yang kedua Pak Haji, yang ketiga istri Pak Haji, yang keempat monyet, yang kelima anjing, yang keenam pembantu Pak Haji. Nah, dari kesemua tokoh-tokoh yang mahasiswa temukan di dalam cerita tersebut, mahasiswa harus paparkan seperti contoh yang ada di dalam buku ini. Nah, misalnya Kisman Salija tadi, istrinya yang cantik bernama Idawati Garim. Dijelaskan, Idawati Garim telah dikaruniai 2 orang anak ya. Anak pertamanya seorang laki-laki yang bernama Mufaat Fauzi Kisman. Nah, ini ya memaparkan seluruh keluarga si Kisman Salija. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ragangan campuran. Ragangan campuran ini, di mana kita temukan ragangan campuran? Kita bisa menemukan ragangan campuran pada sebuah laporan, misalnya laporan observasi, laporan magang, laporan penelitian, ya, atau bisa juga laporan perjalanan. Intinya, kalau saya meminta mahasiswa untuk membuat ragangan campuran, sumber yang harus mahasiswa cari berupa laporan-laporan. Laporan-laporan tersebut yang ada pra dan yang ada pra, ada kegiatan inti, dan ada penutup. Misalnya mahasiswa saya suruh membuat ragangan campuran, mahasiswa menemukan laporan perjalanan ke Yogyakarta misalnya. Nah, poin A-nya mahasiswa tulis sebelum keberangkatan misalnya. 1, membeli antimo. 2, melakukan apa. Nah, selanjutnya yang B, kegiatan selama perjalanan misalnya. Ngapain aja selama perjalanan? 1, bernyanyi dengan riangnya, misalnya 2. Nah, intinya mahasiswa jelaskan apa-apa saja yang mahasiswa lakukan. Intinya, ragangan campuran ini ada pra, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Nah, inilah contoh dari ragangan. Sudah selesai saya menjelaskan ketiga contoh ragangan, dimulai dari ragangan kalimat, ragangan topik, ragangan kalimat, dan ragangan campuran. Jika mahasiswa bertanya, silahkan bertanya melalui WhatsApp grup saja. Baik, mahasiswa semuanya, sampai di sini penjelasan saya tentang ragangan. Saya sudahi dengan salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.